NIM 2205-2018 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang resum materi ilmu negara dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Yang pertama yaitu pengertian ilmu negara dan objek penelitian ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari asal, usul, tujuan, formasi, dan lenyapnya negara, baik secara umum, abstrak, dan universal. Pengertian ilmu negara menurut para ahli salah satunya yaitu menurut Aristoteles. Negara adalah salah satu persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Moh Kuesnadi, ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian tentang negara dan hukum, baik tata negara. Materi selanjutnya yaitu adalah objek ilmu negara. Objek ilmu negara adalah di mana negara yang diselidiki meliputi asal mula, sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara. Ilmu negara menitik beratkan pada pengertian negara secara umum. Perkembangan ilmu negara menerangkan bahwa ilmu negara di Indonesia mulai muncul pada saat 17 Agustus 1945. Namun, jika kita melihat secara luas, konsep dari ilmu negara ini sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut sejarah bangsa Yunani kuno, tercatat sebagai bangsa yang pertama kali mempelajari negara. Metode yang dipakai bangsa Yunani dalam menyelidiki negara bukan seperti metode ilmiah yang kita kenal sekarang. Metode pendekatan yang dipakai pada saat itu adalah metode pendekatan filsafat yang mengandalkan akal semata-mata dengan metode pengkajian perenungan. Perkembangan pengetahuan kenegaraan mengalami kerusuhan ketika Yunani kuno dijajah tetangganya yaitu Melodonia sebagai negara jajahan pamor. Kebudayaan dan peradaban Yunani kuno merunduk ketika Melodonia ditaklukkan Romawi Yunani kuno menjadi bagian kerajaan Romawi. Kebudayaan Romawi merebak dan bisa bertahan selama lebih kurang 20 abad. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ilmu negara. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sebuah faktor yang terbilang penting dan di mana mempengaruhi kemampuan perkembangan ekonomi yang dimiliki pada sebuah negara. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya modal. Dan yang keempat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, yaitu keadaan politik. Keenam, sosial budaya dan sistem pemerintahan. Baiklah, materi selanjutnya ialah hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu hukum. Tata negara, ilmu negara dan ilmu hukum tata negara memiliki objek yang sama. Namun, dalam hukum tata negara, penyelidikannya lebih konkret karena terikat dengan waktu, keadaan, tempat, dan pengaturan lainnya. Misalnya, hukum tata negara Indonesia, hukum tata negara Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Jika keterkaitan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya adalah sama-sama memiliki kesamaan objek. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Dapat dilihat dari perbedaannya. Ilmu negara menitik beratkan pada sifat-sifat teoritis tentang asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Sementara itu, ilmu politik lebih menitik beratkan kepada faktor-faktor yang konkret, terutama berpusat pada gejala-gejala kekuasaan, baik melalui organisasi negara maupun pelaksanaan tugas negara. Baiklah
Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori dan sifat negara. Yang pertama, teori kedaulatan negara. Teori kedaulatan negara adalah adanya negara merupakan kodrat alam, demikian pula kekuasaan tertinggi terdapat pada pemimpin negara merupakan sumber kedaulatan penerapan hukum, mengingat disebabkannya negara karena dikehendaki oleh negara yang menuntut kodrat memiliki kekuasaan mutlak. Adapun sifat negara yaitu monopoli. Monopoli memiliki hak-hak tunggal untuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dengan sifat monopoli ini, negara dapat mengatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dilarang karena dianggap bertentangan dengan bertujuan negara. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi 4. Yang pertama, rakyat Indonesia adalah rakyat yang tinggal di wilayah rakyat Indonesia. Ini terdiri dari warga negara dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Rakyat memiliki hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, pendidikan, hukum, dan masih banyak lainnya. Warga negara wajib memilih. Negara juga memiliki hak untuk memilih wakil rakyat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 25A menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pemerintah juga menjadi lembaga yang menjalankan pemerintahan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat 1 berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Bunyi pasal tersebut menjelaskan negara menjalankan prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui pemilu. Yang keempat ialah pengakuan dari negara lain. Di negara Indonesia diakui oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain artinya Indonesia memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain. Indonesia juga melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain pula, pertemuan dengan negara lain pula. Selanjutnya ialah terjadinya negara dan pertumbuhan negara. Yang pertama yaitu secara primer. Ini diawali dari adanya sebuah keluarga, lalu berkembang kelompok masyarakat hukum tertentu atau suku yang dipimpin oleh kepala suku sebagai primus inter pares atau orang pertama di antara sederajat. Yang kedua yaitu sekunder, yang ketiga faktual, dan yang keempat pendekatan teoritis. Materi selanjutnya yaitu tentang teori pembenaran negara. Yang pertama, pembenaran negara dari sudut ketuhanan. Teori ini beranggapan bahwa tindakan penguasa atau negara selalu benar karena negara diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, kebenaran negara dari sudut kekuatan berdasarkan teori ini, siapa yang memiliki kekuatan akan mendapatkan kekuasaan dan memegang pemerintahan. Dan yang ketiga, pembenaran negara dari sudut hukum. Teori ini menyatakan bahwa tindakan pemerintah dibenarkan karena berdasarkan kepada hukum. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari tentang pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajian mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah. Baiklah, sekian video dari saya tentang penyampaian materi yang saya sampaikan.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata,